Mari Ibu Bapak, saudaraku, kita akan membaca sama-sama sabda firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Ya, saya ajak kita bareng-bareng mengucapkan, mengimani firman Tuhan ini ya. Mari sama-sama kita ucapkan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, sahabat terkasih, bila hari ini kita diajak menyoroti sebuah tema tentang betapa indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita ini, mengingatkan saya dengan sebuah lagu yang pasti kita juga kenal lagunya ya. Saudaraku, waktu nyanyi lagu begini, dengan iman kembali kita dikobarkan untuk percaya rencana Tuhan itu indah. Namun dalam praktek sehari-hari kita sering bertemu dengan banyak anak Tuhan yang mengeluh. Ya. Saya kasih sebuah gambaran ya, bagaimana seorang anak Tuhan pernah datang bercerita pada saya dengan wajah yang tampak kehilangan semangat, nggak ada senyumnya, tampak wajahnya itu menggambarkan situasi hatinya yang gelisah. Ngomong pada saya gimana? Dia katakan, Pak Pendeta, mengapa hidup kok banyak cobaan? Saya menggambarkannya kalau sedang bermain catur ya, saya termasuk pendeta yang suka bermain catur ya. Kalau ditanya mengapa hidup kok banyak cobaan, maka saya ingin membuat anak Tuhan yang satu ini tersenyum. Saya tunjukkan gambar yang sebelah. Memang benar kalau hidup itu banyak cobaan ya. Kalau sedikit namanya bukan cobaan, tapi cobain ya. Nah, kalau cuma nyobain ya pasti sedikit, tapi kalau hidup memang sehari-hari memang banyak cobaannya. Mana buktinya Bapak Ibu? Saya tertarik. Seorang mengungkapkan pakai kalimat yang sangat menarik begini. Ya. Tanggal sakmene ojone tarik tunai. Tarik nafas wae rasane koyo tarik tambang katanya ya. Kemarin bagaimana menghadapi saat-saat tanggal tua, Bapak yang satu ini cerita ya. Rasanya hidup ini untuk tarik tunai susah ya. Kayak betapa sulitnya, benar-benar seperti tarik nafas pun itu seberat tarik tambang ya. Kenapa kok begitu? Ibu Bapak, saudaraku, cobaan hidup datang banyak sekali. Apalagi buat keluarga-keluarga di luar sana yang belum mengenal kasih setia Tuhan. Mau dengar pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Seorang istri bisa saja sebagai keluarga yang belum mengenal Kristus, istri itu mengeluh pada pasangannya. Dia ngomongnya apa? Mas, tresnomu koyo laler. Maksudnya apa? Menclok kono menclok kene katanya ya. Sukanya pindah-pindah ke lain hati ya. Dan kita pun mendengar bagaimana seorang suami yang belum mengenal kasih setia Tuhan juga menuduh istrinya pakai kalimat yang tidak jauh berbeda. Dia katakan apa? Lah, tresnomu koyo rumah makan Padang. Maksudnya akeh cabangnya katanya. Ibu Bapak, saudaraku, hidup penuh cobaan, hidup penuh persoalan di sana sini muncul terjadi. Nah, kemarin hari Minggu saya melayani gereja Tuhan di GBT Candinata ya. Bersyukur boleh mengajak jemaat melihat
bahwa hidup yang berat dan sulit itu seolah-olah benar seperti status yang dipasang di WA. Pasang status gini, lali rasane jatuh cinta. Nah terus kelingane opo? Kelingane gur jatuh tempo katanya. Ya, bagaimana hidup ini rasanya kok susah banget ya. Mengenang rasa cinta ingatnya cuma saat bayar angsuran, bayar cicilan gitu ya. Tapi lain lagi anak Tuhan yang gagah berani. Dia pasang status ya. Statusnya keren. Dia tunjukkan apa? Abot enteng tak lakoni. Mau berat, mau ringan, aku siap menjalani. Kok bisa? Dia jawab, lah wong aku timbangan ya. Kalau timbangan ya abot enteng siap menjalani ya. Ibu bapak saudaraku, kisah-kisah seputar beratnya hidup di tengah dunia membuat saya berpikir, benarkah rencana Tuhan itu tetap indah? Dan betapa sulitnya memahami bahwa rencana Tuhan itu tetap yang terindah. Untuk menjembatani persoalan ini, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bareng-bareng dengan saya, boleh berkata dan menyikapi iman ini dengan sama-sama kita mengucapkan firman Tuhan bareng-bareng ya. Demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ibu bapak saudaraku, adalah sebuah kisah peristiwa seorang laki-laki berencana besok pagi mau melakukan perjalanan jauh naik pesawat terbang. Tapi apa yang terjadi besok pagi? Yang terjadi besok pagi ternyata bangunnya kesiangan. Wah, panik banget ya. Kok aku harus berangkat ke airport tapi bangunnya kesiangan seperti ini ya. Menurut ibu bapak, saudara-saudari, mau pergi ke airport tapi bangunnya kesiangan, itu untung atau rugi? Rugi ya? Oke, kita cek benar untung atau rugi. Betul, saya menanyakan untung atau rugi. Ibu bapak jawab rugi ya. Nanti kita telusuri lebih jauh. Saat itu laki-laki ini mengatakan ini rugi banget untuk aku. Tiketku bisa hangus ya. Tapi bagaimanapun karena aku harus berangkat, dia nekat buru-buru untuk berangkat menuju ke bandara ya. Harus bersegera ke bandara. Bapak Ibu, apa yang terjadi saat bersegera mau berangkat ke bandara? Ternyata di tengah jalan, jalanan itu macet ya. Kalau macet jalanannya, ini untung atau rugi Bapak Ibu? Rugi ya. Kita mengatakan dengan jelas pasti rugilah. Bagaimana bisa sampai ke bandara, orang jalanan saja macet, biasanya nggak semacet kayak gini ya. Ibu bapak saudaraku, apa yang menarik? Ternyata begitu sampai di bandara, cepat-cepat masuk ke bandara, ada pengumuman. Pengumumannya, pesawatnya delay 4 jam ya. Masih ditunda penerbangannya 4 jam. Saya nanya lagi pada Bapak Ibu ya, kalau pesawatnya ditunda 4 jam, ini untung atau rugi? Untung ya. Sekarang kita ngomong untung ya, baik, untung. Tapi tahukah kita, di sebelah laki-laki ini ada seorang bisnismen marah besar. Kenapa kok dia marah besar? Dia marah gara-gara penerbangan tertunda 4 jam. Transaksi bisnis yang harusnya aku lakukan
Aku nggak bisa ketemu, nggak bisa tanda tangan kontrak. Padahal kontrak ini nilainya miliaran. Menurut Bapak Ibu, bisnismen ini untung atau rugi? Rugi. Coba kita cek ya. Ibu Bapak mengatakan rugi ya. Apa yang terjadi? Mereka saling tuker-tukeran nomor ini. Ya. Setelah selang 1 minggu, bisnismen ini nelpon pada pria tadi, mengatakan, aku nggak rugi. Loh, kok bisa? Apa kata pengusaha ini? Itu ternyata kontrak palsu. Itu proyek abal-abal. Untung pesawatnya tertunda 4 jam. Aku nggak jadi berangkat, jadi aku nggak jadi korban. Sekarang untung atau rugi, Bapak Ibu? Untung. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, sekarang kita ngecek ya. Ngomong, menilai, mengatakan untung atau rugi. Ternyata tidak serta-merta saat itu kita bisa mengatakan untung atau rugi. Kisah 2 laki-laki ini mau menceritakan buat kita semua bahwa penilaian atas sebuah peristiwa itu bisa berubah seiring waktu ya. Bahkan bisa berbalik 180 derajat. Apa yang dulu kita katakan rugi, apa yang dulu membuat hidup kita sedih, susah, tapi ternyata nunggu waktu 6 bulan atau 1 tahun atau 10 tahun mendatang, bisa jadi justru kita mengatakan, aku bersyukur banget Tuhan, sungguh indah rencana-Mu Tuhan pada saat itu. Walaupun hatiku saat itu menderita, tapi sekarang aku mengerti maksud rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu di antara kita yang ikut kebersamaan dalam persekutuan saat ini, adakah yang belum berdamai dengan masa lalu? Aku belum bisa terima. Aku masih gak ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Kok sampai aku ngalami kejadian-kejadian begini? Bapak Ibu saudaraku, kalau kita di jalan, kita mungkin bisa ketemu tanda rambu lalu lintas begini. Dilarang putar balik. Termasuk ini rambu lalu lintas mengingatkan perjalanan hidup saudara dan saya. Masa lalu sudah berlalu, udah gak usah diingat-ingat putar balik. Karena kita percaya bahwa yang di depan itu jauh lebih baik. Seperti seorang anak Tuhan ini memandang salib Kristus. Dia katakan, pasti Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pasti sedang berkarya yang terbaik dalam hidupku ini. Bahkan perjalanan imanku sampai sekarang, aku tetap kuat. Aku gak ngerti kok bisa dapat kekuatan seperti ini. Seorang anak Tuhan tunjukkan gambar status yang keren. Tuhan ternyata tetap ada hadir dalam hidupku dari sorga. Menunjukkan jembatan salibnya itu menopang aku, menguatkan aku, membuat aku tidak perlu gentar dan takut. Ibu bapak saudaraku, dengan jujur, sangat menarik ketika Nabi Yesaya mengatakan dengan tegas firman Tuhan ini. Ketika Nabi Yesaya mesti menyerukan kata-kata yang sangat keras, kata-kata yang sangat menegur, kata-kata yang sekaligus mau memulihkan. Bapak Ibu, kalau kita belajar kitab Nabi Yesaya, maka kitab Nabi Yesaya pasal 55 ini termasuk dalam kitab Terito Yesaya, yaitu kitab setelah kisah peristiwa pembuangan dari Babel. Karena kitab Nabi Yesaya itu dibagi 3, kitab Deutero Yesaya, kemudian kitab yang bagian kita baca ini kitab
Yang pertama Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Sebelum peristiwa pembuangan di Babel, saat Deutero Yesaya itu menggambarkan bagaimana umat sedang berada mengalami kekalahan, dan Trito Yesaya berarti sudah boleh diajak pulang kembali untuk membangun negeri. Tapi Yesaya mengatakan dengan jujur kepada umat Allah, tidak menjanjikan hal-hal yang indah-indah. Yang dikatakan adalah sebuah firman yang tegas. Rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan manusia. Jalan hidupmu itu beda dengan jalan Tuhan. Bahkan kalau ditandingkan bedanya seperti apa, perbedaannya kayak tingginya langit dengan bumi. Dan itulah jalan Tuhan dan jalan kita. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan ternyata tidak pernah bisa dengan mudah dipahami begitu saja. Ibu bapak saudaraku, bicara tentang tidak mudahnya mengenal rencana Tuhan, saya tertarik menunjukkan pada bapak ibu gambar seekor siput. Ya. Apa yang menarik dari binatang siput atau keong atau bekicot ini ya? Siput ini termasuk binatang yang ada 2 antena di bagian kepalanya. Ya. 2 buah antena ini fungsinya kayak radar. Jadi memberi informasi di mana ada makanan terdekat. Ya. Itu sebabnya siput akan bergerak berdasarkan antena yang memberi petunjuk kemana siput ini mesti melangkah. Mau belok kiri atau belok kanan, radarnya nanti mana yang lebih kuat. Nah, menarik sekali. Satu kali seorang peneliti melakukan percobaan terhadap fungsi 2 antena siput ini. Siput itu ditempatkan di sebuah laboratorium. Dan apa yang dilakukan oleh peneliti ini, sebagai seorang ilmuwan, dia ingin melihat, ingin mengetahui perilaku siput kalau menentukan pilihan. Ya. Caranya, siput itu dibuat dalam keadaan sangat kelaparan dulu. Betul-betul sudah beberapa waktu tidak dikasih makan. Jadi betul-betul lapar banget ya. Lalu ditempatkan di sebuah tempat yang terdapat makanan. Dan letak makanan ini ditaruh yang satu di kanan, yang satu di sebelah kiri. Dan bagaimana peneliti ini keren banget nih, untuk membuat jaraknya pun diatur sama persis ukurannya. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Luar biasa. Banyaknya kedua makanan itu jumlahnya dibikin sama. Ya. Artinya tidak ada perbedaan sedikit pun, baik jenisnya, beratnya, ataupun aroma yang dihasilkan makanan ini sama persis. Ya. Bedanya hanya soal diletakkan satu di kanan, satu di sebelah kiri. Dua-duanya ada di depan siput. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana di ruangan itu kondisi keadaan semburan angin juga diatur supaya sinyal yang diterima oleh siput dari kedua makanan itu sama besarnya. Ya. Artinya sekarang siput harus menentukan mana makanan yang akan dipilih dalam keadaan sangat lapar. Mau bergerak ke arah kanan, ada makanan, atau mau bergerak ke sebelah kiri juga ada makanan. Coba Ibu Bapak, saudaraku tebak ya, apa yang dilakukan oleh siput? Memilih makanan yang sebelah mana dulu? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi begini, siput itu
betul-betul bingung, tidak bergerak sama sekali. Ya, karena ke kiri ada makanan mau ditinggal ya eman-eman, di kanan juga ada makanan mau ditinggal juga eman-eman. Siput ini sedikit pun tidak bergerak kemana-mana. Bahkan dalam keadaan lapar pun dia bingung untuk memilih mau ke kiri atau ke kanan. Akhirnya malah siput ini mati. Karena siput menerima sinyal yang sama persis pada antena yang dia miliki. Ada dua makanan yang sama enaknya, tapi siput tidak berdaya untuk memutuskan makanan mana yang harus aku pilih, makanan mana yang paling aku suka, karena dua-duanya menyenangkan. Ibu bapak saudaraku, betapa hebatnya dua hal yang sama-sama menyenangkan ternyata sangat sulit diputuskan, bahkan bisa membuat mati karena tidak dapat mengambil keputusan yang benar. Jadi sekarang kita tahu ya, kenapa dalam perjalanan hidupku aku kadang dihadapkan pada situasi kalau enak dengan enak sih pasti kita akan bisa memilih ya. Karena kita punya indera penglihatan, kita punya cara berpikir lebih daripada situ. Tapi lihat, justru yang sering terjadi, hidup kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Sekali lagi yuk kita ucapkan dan kita baca bareng-bareng Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ya. Sama-sama kita baca begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu saudaraku, kalau saya ditanya kenapa kok malam ini saya diundang khusus oleh Pak Hermawan, karena Pak Hermawan sudah dapat informasi bahwa saya sebagai pendeta jemaat GKI Marta Direja akan menyelesaikan tugas pelayanan saya sebagai pendeta jemaat GKI Marta Direja. Terhitung waktunya pendek sekarang. Dari sekarang ya, Jumat 20 Februari 2026. Ini sudah mulai masuk Desember. Tinggal 2 bulan, itu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang menarik ya. Mengapa di GKI ada proses emeritasi pendeta? Saudaraku, saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena ternyata dalam proses pelayanan sebagai pendeta jemaat di GKI ditetapkan pendeta pada usia 60 tahun. Itu mestinya memasuki masa emeritus ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa teman pendeta ketika memasuki masa 60 tahun, majelisnya mengatakan, Pak Pendeta atau Bu Pendeta, yuk diperpanjang lagi yuk. Bisa diperpanjang 2 tahun ya. Ada yang diperpanjang lebih dari 2 tahun. Saya waktu itu juga ditanya, Pak Stefanus diperpanjang dong ya. Bapak Ibu, kalau melihat perjalanan pelayanan saya itu bersyukur bahwa saya sejak lulus kuliah telah 35 tahun melayani Tuhan ya. 35 tahun. Bagaimana perjalanan pelayanan saya saat 3 tahun pertama saya ada di kota Salatiga ya. Dan 32 tahun perjalanan kemudian saya di Purwokerto sampai hari ini. Bapak Ibu, saya berkata kepada majelis jemaat, bolehkah saya mengambil keputusan untuk bersama dengan Tuhan menentukan pilihan
selesai pelayanan saya sebagai pendeta jemaat GKI Martakerja mulai tanggal 20 Februari nanti. Setelah kami berkumpul bersama dengan para penatua majelis jemaat, akhirnya kami sepakat kalau memang itu hasil pergumulan Pak Stefanus, kami siap mendukung. Ibu bapak saudaraku, menarik sekali. Ketika saya ditanya, kok saya akhirnya memilih untuk emeritas? Tuhan itu berkarya di luar dugaan saya, Bapak Ibu. Ketika anak saya Gloria menyelesaikan studi, setelah selesai studi S1 di Fakultas Sumber Daya Manusia, bidang konsentrasinya di Universitas Kristen Witawacana, selesai mendapatkan tawaran studi lanjut. Sungguh cara Tuhan menata waktu itu membuat saya terkagum-kagum. Karena tanggal 20 Februari nanti kami mula-mula sudah sepakat untuk menentukan emeritus, ya. Sudah disetujui dari pihak klasis. Sinode juga kemudian mempersiapkan saya beberapa waktu kemarin supaya saya memasuki masa persiapan emeritus. Ternyata Gloria diterima untuk studi di Kota Perth dan harus masuk di sana itu tanggal 24 Februari. Jadi waktunya tinggal 4 hari setelah saya emeritus. Maka saya dan istri berencana untuk mendampingi, menemani, karena tugas saya sudah selesai di Purwokerto. Ya. Ibu bapak, saudaraku, perjalanan yang sangat menarik. Selama 1,5 tahun sebelum emeritus, kami bersama-sama keluarga bergumul minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kalau boleh, ya, saya menggambarkan hidupku itu tidak seperti ada di tangan gorila yang menakutkan. Hidupku juga bukan kayak sedang terbang melayang pada sebuah layang-layang kertas yang gak tahu arahnya kemana. Saya mengimani Tuhan akan menata hidup saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu 1,5 tahun yang lalu, kami bergumul, Tuhan, apakah boleh kalau saya setelah emeritus pulang kembali ke kampung halaman? Ya. Ibu bapak, saudaraku, kami sudah mempersiapkan diri untuk tinggal di sebuah perumahan namanya Grand Cemara di Klaten. Ya. 1,5 tahun yang lalu, proses untuk pembelian tanah yang akan dibangun rumah emeritus sudah disiapkan. Ya. Tapi pihak developer mengatakan, Pak, tanah yang Bapak minati di perumahan ini masih proses pembuatan sertifikat ya Pak. Waktunya panjang. Saya tanya, 1,5 tahun cukup enggak Pak? Sepertinya cukup loh. Jadi kami deal Bapak Ibu, menunggu 1,5 tahun. Ya. Tapi ternyata rencana Tuhan itu beda Bapak Ibu. Ketika dari pihak sinode memberitahu, ini kalau emeritusnya Februari berarti Desember sudah harus ada kepastian memiliki tempat tinggal nanti. Nah saya ditanya, ini bulan November ya, sudah siap belum untuk kepastian rumah tempat tinggalnya? Saya telepon ke pihak developer di Klaten, Pak, 1 bulan lagi selesai ya Pak, udah nunggu 1,5 tahun. Aduh maaf banget Pak, ternyata di kota Klaten ganti bupati, ganti pejabat BPN, waktunya mundur mungkin 1,5 tahun atau paling cepat 1 tahun lagi. Gak mungkin. Bapak Ibu, dalam keadaan bingung, dalam keadaan bimbang, gak mungkinkah kami balik ke kampung halaman? Apa yang terjadi buat kami sekeluarga Bapak Ibu? Kami bertanya, Tuhan,
Apakah ini berarti kami nggak boleh pulang ke Klaten? Ya, biar tetap dekat dengan happy family gitu ya. Nah, saya berpikir jauh seperti itu. Lalu kami cari-cari, apakah ada tempat yang akan Tuhan tunjukkan buat kami. Puji Tuhan Ibu Bapak, saudaraku. Kami dapat di sebuah desa, ya, gak jauh, namanya Desa Kebumen di Baturaden. Nanti kami akan belajar menikmati hidup bersama masyarakat yang sangat menarik di wilayah Baturaden, ya, di Desa Kebumen. Ada perumahan namanya Tiara Residence. Ya, saat ini sedang dibangun perumahan yang akan kami tempati di perumahan Tiara Residence. Ibu Bapak Saudara, nanti saatnya kita boleh main bareng-bareng ke rumah kami ya. Nah, sebuah sukacita yang besar bahwa apa yang jadi rencana semula ternyata dengan gampang Tuhan itu bisa membelokkan. Apa yang saya pikir itu baik sudah, ternyata Tuhan punya maksud yang berbeda. Ibu Bapak Saudara terkasih, kalau ditanya kepada saya bagaimana perasaan saat-saat harus mengalami perubahan, buat saya ini adalah pergumulan yang tidak mudah. Buat saya ini adalah sebuah pergumulan bagaimana Tuhan ada hadir dalam keputusan-keputusan iman. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah di antara kita saat ini juga sedang mengalami peristiwa-peristiwa hidup yang kayaknya jalan yang aku harapkan ternyata kok dibawa Tuhan berbeda. Apa yang aku inginkan kok ternyata jalannya harus menuju ke hal yang berbeda. Bapak Ibu saudaraku, pengalaman saya sebagai pendeta, dibentuk Tuhan, diproses Tuhan lewat jalan-jalan yang tidak mudah. Tapi satu hal yang saya tahu, pimpinan Tuhan tidak pernah keliru. Rencana-rencana Tuhan pasti itu yang terindah dalam hidup ini. Ibu Bapak saudara terkasih, hari ini, malam ini, coba kita punya waktu sejenak untuk merenung. Apakah rencanaku, harapanku, keinginanku sedang ada di jalur yang sama dengan rencananya Tuhan? Tidak mudah menemukan proses seperti ini. Tapi Bapak Ibu saudaraku, satu hal yang harus kita pegang di dalam Tuhan, apa yang tadi kita katakan untung, kita katakan rugi, ternyata lewat proses waktu yang namanya untung atau rugi di tangan Tuhan, hidup kita selalu untung. Amin. Bersama Tuhan kita nggak pernah dirugikan oleh Tuhan. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, walaupun itu menguras air mata. Pak Hermawan yang terkasih, jangan gentar ya Pak Hermawan dengan kondisi kesehatan sekarang. Tuhan sayang dengan Pak Hermawan. Semangat, gak boleh menyerah. Tuhan sangat baik menghadapi kondisi kelemahan tubuh seperti apapun. Ibu Bapak saudaraku, Pak Hermawan bercerita, waktu saya melayani di Happy Family bulan Mei yang lalu, Pak Hermawan katakan, saat saya memeriksakan kesehatan, ternyata kok hasilnya buruk. Ternyata saya harus menjalani proses pengobatan yang sangat berat. Tapi Tuhan ternyata sungguh begitu mengasihi Pak Hermawan bersama Ibu. Dikuatkan Tuhan luar biasa. Saya baru memahami begitu bertemu Pak Hermawan malam ini. Pak Hermawan ternyata dikuatkan Tuhan menghadapi semuanya. Ini luar biasa. Ibu Bapak saudaraku, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu satu persatu, tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan selalu ada bagiku.
Rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi hidupku, bahkan bagi seisi keluargaku. Kalau engkau katakan aku percaya, aku mengimani. Ada sebuah lagu yang indah yang boleh mengatakan buat kita semua, Tuhan, apapun yang terjadi, tenanglah sekarang hatiku ini. Ayo kita bangkit berdiri.